Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Zaid, Zubair, dan Zuhair. Bertemu lagi dengan Ustela. Nah, kali ini Ustela akan menerangkan tentang mata pelajaran IPS dengan topik persebaran flora dan fauna. Nah, perlu diingat ya bahwa flora itu adalah tumbuhan dan fauna itu adalah hewan. Jangan sampai kebalik ya. Nah, yuk lebih detail, lebih lengkapnya kita dengarkan dulu penjelasan Ustela sampai terakhir ya. Simak ya. Nah, ternyata mengapa Indonesia banyak sekali flora dan fauna yang sangat beragam dan setiap daerah itu berbeda-beda, itu ternyata ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita lihat dulu apakah faktor yang mempengaruhi penyebaran flora dan fauna. Ternyata ada 3 faktor. Ustaz akan jelaskan satu-satu ya. Yang pertama ada keadaan iklim. Nah, keadaan iklim itu ada suhu udara, ada kelembapan udara, ada angin, ada curah hujan, ada sinar matahari. Jadi untuk flora ataupun fauna yang ada di suhu udara yang dingin itu pasti akan berbeda dengan yang ada di suhu udara yang panas, gitu ya. Lebih jelasnya misalnya gini, pohon teh gitu ya, itu bisa hidup pasti di pegunungan yang suhu udaranya dingin. Karena teh itu hanya bisa hidup di suhu udara yang dingin, sedangkan di suhu udara yang panas dia nggak akan hidup. Makanya yang di suhu udara yang panas itu adanya pohon tebu, misalnya itu, terus pohon kelapa gitu ya. Jadi perbedaannya kayak gitu. Yang kedua adalah keadaan tanah. Ternyata tanah itu ada 2, ada tanah yang subur dan tidak subur. Karena di dalam tanah itu ada unsur-unsur kimiawi yang membentuknya gitu. Kalau tanah yang subur pasti untuk pertanian itu menghasilkan, tapi yang tanah tidak subur itu bisa buat tempat tinggal, buat perkantoran gitu ya. Dan juga ada lagi jenis tanah gambut, ada tanah gamping. Itu bagian jenis tanah yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah pengaruh makhluk hidup atau biotik. Untuk makhluk hidup atau biotik ini itu bisa dari manusia itu sendiri, dari tumbuhan itu sendiri, dari hewan itu sendiri, maupun dari organisme-organisme lain yang ada di sekitarnya, ya. Karena di dalam tanah itu banyak banget organisme-organisme lain yang bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, itu untuk faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Sekarang kita lihat. Nah, flora dan fauna di Indonesia itu ternyata ada dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Ini kita akan satu-satu ya. Apa sih flora fauna bagian barat itu? Ataupun bagaimana sih flora dan fauna bagian tengah itu? Atau yang bagian timur itu seperti apa? Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah flora fauna bagian barat. Flora dan fauna bagian barat, nah itu juga disebut sebagai dangkalan Sunda. Jadi kalau ada lihat flora dan fauna dangkalan Sunda itu apa? Nah, itu adalah flora dan fauna bagian barat. Nah, ini ternyata persebaran fauna bagian barat dan tengah itu ada dibatasi oleh garis Wallace. Garis Wallace itu garis yang tidak terlihat gitu ya, garis bayangan yang ada di peta, di atlas ataupun di globe gitu. Itu ada garis yang membatasi antara flora dan fauna bagian barat dan tengah. Itu namanya garis Wallace. Nah, kemudian untuk flora dan fauna bagian barat itu meliputi daerah mana saja ya Us? Itu ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jadi ini ada daerah-daerah yang termasuk flora dan fauna bagian barat atau tadi dangkalan Sunda. Nah, oke, kalau sudah ada tahu wilayahnya, sekarang flora bagian barat itu yang khas apa ya Us? Ingat ya teman-teman, tadi adalah flora itu adalah tumbuhan. Jadi pasti yang khas adalah ada bunga-bunga, misalnya bunga cempaka kuning, ada bunga kenanga, ada bunga Rafflesia annually atau bunga raksasa gitu ya, atau bunga bangka yang ada di Bengkulu. Kemudian ada pohon jati, ada pohon pinus, ada cengkeh, ada kopi,
ada teh, tebu, tembakau, meranti, dan anggrek hitam. Pasti akan lebih banyak lagi jenis flora bagian barat lainnya. Tapi ini Usla hanya mencuplik sebagian kecil saja ya, untuk ditampilkan di sini. Kemudian ada juga kalau faunanya apa? Jadi kan faunanya sudah ya, fauna bagian barat us. Nah, fauna bagian barat atau hewan-hewannya yang khas dari bagian barat adalah gajah. Ada harimau Sumatera paling terkenal. Ada rusa, ada kerah, ada badak Sumatera, ada musang, dan ada landak. Ya, ini adalah sebagian kecil dari fauna di bagian barat atau fauna-fauna di dangkalan Sunda. Cukup jelas ya teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa diulangin lagi di slide ini di waktu yang ini, atau bisa tanya ke Usla atau Usnur atau Pak Angga. Yuk, kita lanjut lagi di flora dan fauna bagian tengah. Nah, untuk yang bagian barat tadi kan ada wilayah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, sekarang kalau bagian tengah itu mana aja ya Us? Nah, ini untuk di bagian tengah itu ada Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Nusa Tenggara. Gitu. Jadi flora dan fauna di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara itu termasuk yang flora fauna bagian tengah. Nah, kemudian flora yang khas apa ya? Usaha tumbuhannya yang khas apa ya? Itu ada langsai, ada kayu palupi, ada rotan, ada kayu eboni, ada anggrek putri dunggal, ada bakau, ada damar, ada kayu hitam, dan ada kayu cendana. Nah, itu tumbuh-tumbuhan yang khas di bagian tengah. Kemudian kalau fauna bagian tengahnya apa Us? Nah, ini ada anoa, ada maleo, ada buaya, ada tangkasi, dan tangkasi ini termasuk monyet terkecil di dunia. Ada kicang, ada kuda Sumbawa. Kok teman-teman kenal itu ada susu kuda liar Sumbawa. Nah, ini ada kuda Sumbawanya, ada kuskus, ada komodo ya, ada Taman Nasional Komodo, ada biawak. Nah, itu adalah fauna-fauna yang terkenal di bagian tengah tadi. Nah, tadi barat sudah, tengah sudah. Sekarang kita tinggal yang di bagian timur. Nah, flora dan fauna bagian timur. Pertama dulu, oh ternyata kalau di bagian timur itu disebut juga dengan dangkalan Sahul. Ya, teman-teman ingat ya, tadi di bagian barat itu dangkalan Sunda, kalau bagian timur itu dangkalan Sahul. Nah, kemudian persebaran faunanya antara bagian tengah dan timur itu dibatasi oleh garis Weber. Kalau tadi antara barat dan tengah itu garis Wallace, kalau tengah dan timur disebut garis Weber yang batasinya. Kemudian wilayahnya mana aja ya Us? Nah, kok di bagian timur hanya wilayah Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, itu ya. Jadi yang hanya di daerah Papua sana. Nah, untuk floranya, flora yang khas di bagian timur itu ada agatis, ada podocarpus, ada nipah, ada kayu putih, ada rotan, ada anggrek, ada sagu, ada umbi-umbian, dan ada matoa. Mungkin yang paling sering didengar adalah ada kayu putih, rotan, anggrek gitu. Yang khasnya untuk makanan di sana adalah sagu. Buah yang kita bisa nikmati di sini ada buah matoa gitu. Itu ternyata khasnya dari bagian timur. Nah, kalau faunanya apa Us? Itu faunanya itu ada kanguru. Ternyata di Papua ada kanguru loh teman-teman. Ya, ada kanguru, ada walabi, ada beruang, ada nokdia yaitu landak irian, ada kuskus, ada cendrawasih, ada kasuari. Nah, cendrawasih adalah burung yang terkenal di Papua, burung yang sangat indah. Nah, itu adalah fauna bagian timur, katanya di dangkalan Sahul. Nah, sebelum usaha lanjut tadi, ini sudah 3 bagian tadi ya. Ada bagian barat atau disebut juga dangkalan Sunda. Jadi ada wilayahnya ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau sekitarnya. Tadi flora dan fauna juga ada banyak banget. Dan ada bagian tengah juga. Ya, tadi pulau yang meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku. Itu juga ada flora dan fauna juga yang khas di daerah tengah, dan juga ini ada di bagian timur, yaitu ada di Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Juga ada flora dan fauna yang khas juga. Nah, sekarang Usala akan memberikan contoh tentang peta persebarannya. Jadi nanti teman-teman, nah ini adalah peta Indonesia.
Ya, ini ada Pulau Sumatera, ada Pulau Jawa, ada Kepulauan Nusa Tenggara, ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Contoh persebarannya seperti ini ya. Ini ada hewan-hewan yang ada di sana, ada flora-floranya juga ada yang di sana. Ini contoh persebaran flora dan fauna ada di Indonesia. Dipahami dulu petanya dan contoh persebarannya, mungkin nanti bisa memakai hewan dan tumbuhan yang sudah jelaskan di sebelumnya tadi itu ya. Dan sekarang kita akan lihat tugas teman-teman di rumah ya. Tugas di rumah teman-teman adalah, teman-teman membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, satu pulau itu minimal 2 flora dan 2 fauna, digambar dan diwarnai yang bagus ya. Jadi teman-teman buat peta Indonesia, yang tadi ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, di bawah ada Pulau Nusa Tenggara, terus di atas lagi ada Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nanti teman-teman juga menggambar juga flora dan fauna yang khas dari setiap kepulauan itu. Setiap bagian, tadi bagian barat, bagian timur, bagian tengah. Jadi udah usah jelaskan semuanya, silahkan digambar dan diwarnai yang bagus gitu. Karena ini IPS nya di hari Senin, jadi teman-teman ada waktu 1 minggu untuk mengerjakannya, begitu ya. Nah, jika sudah selesai, digambar dengan bagus, diwarnai dengan bagus, jadi kreasikan hasil yang maksimal sesuai dengan kreatif teman-teman semuanya. Yang usaha yakin semuanya pasti menggambarkan indah dengan sempurna. Nah, silahkan difoto dan diupload di Google Classroom di masing-masing kelas. Untuk kelas Zaid di Google Kelasnya kelas Zaid, untuk di kelas Zuber di Google Kelasnya kelas Zuber, maupun di kelas Zuher juga di Google Kelasnya kelas Zuher. Jadi nanti bisa diupload di masing-masing Google Class di masing-masing kelas. Gitu ya. Jika nanti ada pertanyaan bisa menghubungi Usela maupun Usnul ataupun Pak Angga, monggo. Jika ada yang belum jelas bisa menghubungi kami semuanya. Gitu, Usela akhiri sampai di sini. Jika ada kurang dan lebihnya Usela mohon maaf. Usela akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Katan Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia.